Maka sering cium anak di 4 posisi yang mencerdaskan, kata Nabi kita. Cium muqaddamatur ra'si. Muqaddamatur ra'si adalah cium ubun-ubun anak. Al-jabha, kening anak. Al-jabha. Yang ketiga adalah apa? Al-khattain, 2 pipinya, pipi kanan, pipi kiri. Yang keempat kaful yad wa zohruha, cium telapak tangan dan punggungnya. Para ummahatul muslimah, para akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada satupun kebaikan yang bisa kita tegakkan kecuali Allah yang maha berkehendak agar kebaikan itu bisa kita jalankan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kibar sahabah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, makna dari la haula wala quwata illa billah adalah, kata beliau, la haulatu bi maksiatillahi illa bi usmatihi. Seseorang tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat. Jadi kita itu tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat kecuali Allah yang menghindarkan kita, Allah yang menghalangi kita dari kemaksiatan tersebut. Wala quwwatu bi ta'atillahi illa bi ma'unatihi. Seseorang itu tidak akan pernah bisa menegakkan ketaatan, seseorang itu tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah illa bi ma'unatihi, kecuali Allah yang menolongnya. Nah, jadi ibu-ibu, kita bisa berangkat dari rumah kita menuju rumah Allah yang mulia ini, itu atas kehendak Allah, Allah yang maha berkehendak. Makanya di antara sekian banyak waktu yang Allah titipkan kepada kita, maka di antara tanda kehidupan yang berkah, ketika di antara waktu-waktu yang kita jalankan, kita gunakan untuk kita duduk di majelis ilmu. Nah, ini tempat duduk-duduk yang terbaik. Di surat Al-Zalzalah Allah katakan kepada kita, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Kata Allah, di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, bumi yang pernah kita injak, bumi yang pernah kita duduki akan mengeluarkan kabar-kabarnya. Maka Masya Allah, bumi yang hari ini kita duduki akan bersaksi di hadapan Allah bahwa tempat ini pernah kita gunakan dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah. Maka Masya Allah ya, mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk duduk di majelis ilmu di taman-taman terbaik di antara taman-taman surga. Dan ketika kita meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka sesungguhnya kita sedang meniti jalan untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan baginya jalan untuk menuntut ilmu agama, maka mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah untuk berjalan dalam naungan tauhid, istiqamah untuk menjalankan syariah agama Allah, dan istiqamah untuk mencintai sunnah-sunnah nabinya. Ibu-ibu, kita itu dikatakan cinta kepada sunnah Nabi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di kitabnya Al-Fatawa Al-Mu'asyirah, kata beliau, orang dikatakan cinta kepada Nabi itu 4 indikatornya. 4 indikatornya. Kata beliau, ketika kita mampu untuk
ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Ketika kita bisa mentaati semua yang diperintahkan. Karena ingat, semua yang diperintahkan sama Nabi itu, mau cocok dengan akal kita atau tidak, pasti bermanfaat. Yang kedua, kita dikatakan cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ketika kita mampu untuk tasdikuhu fima akhbar, kita mampu untuk membenarkan semua kabar yang beliau sampaikan. Jadi taati yang beliau perintahkan, benarkan semua kabar yang beliau sampaikan. Itu ukuran cinta. Kabar apapun yang beliau sampaikan tentang kondisi akhir zaman, ya, tentang akhirat masa depan, benarkan, sehingga hidup kita itu punya tujuan. Yang ketiga, orang dikatakan cinta kepada Nabi itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mampu untuk wajtinabu ma naha anhu wazzajar, kita mampu untuk menjauhi semua yang beliau larang. Karena semua yang beliau larang itu, walaupun itu baik dalam pandangan manusia, pasti itu akan mengakibatkan kemudorotan dan kerusakan, pasti. Cuma memang akal kita terbatas. Sementara perkataan Nabi itu selalu dituntun oleh wahyu. Maka wajib kita, kalau Nabi melarang, tugas kita jauhi, karena itu pasti berbahaya untuk kehidupan kita. Yang terakhir, orang dikatakan cinta kepada Nabi, apa ukurannya? Kata Nabi, wa alla ya'budallah illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali ketika ibadah itu disyariahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu jangan dibangun di atas prasangka-prasangka yang baik dalam pandangan kita. Tapi kenapa kita beribadah? Karena Allah yang memerintahkan dan Nabi mencontohkan. Makanya kata Imam Syafi'i di kitab risalahnya, kata beliau, man tahassana faqad asra'a. Barang siapa yang beribadah, ibadahnya dibangun di atas prasangka-prasangka yang baik dalam pandangannya, faqad asra'a, maka dia telah membuat syariah yang baru. Nah, maka ibadah itu berdasarkan tuntunan, ya, bukan sekedar keinginan. Nah ini makanya mudah-mudahan dengan cara kita duduk di majelis ilmu ini, kita mengenal sunnah Nabi, ya. Nah, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya ala sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, merekalah orang-orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka nanti dia akan bersama denganku di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, ibu-ibu, ya, mudah-mudahan nanti akan membersamai Nabi kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para ummahat semuanya, hari ini kita kembali hadir. Kita akan mengkaji sedikit, ya, kajian tentang pendidikan keluarga berbasis akidah. Karena saya sebenarnya bukan pakar pendidikan. Saya dulu kuliah spesialnya di ilmu akidah dan ilmu hadis. Tapi memang ketika kitab akidah itu kita bahas, kita kaji, itu memang banyak hal-hal yang terkait dengan pendidikan keluarga. Kita angkat tema tentang kurikulum langit, ya, mendidik manusia di bumi dengan kurikulum langit. Kan istilah kurikulum sendiri, kalau kita baca beberapa literasi, itu kan kurikulum itu kan asal katanya kan dari bahasa Latin, ya, orang bangsa Latin menyebutnya dengan kurir. Kata kurir itu dalam bangsa Latin itu sering digunakan sebagai trek atau koridor yang dipakai untuk pacuan. Nah, jadi sebagai pedoman. Makanya kalimat kurikulum itu kemudian dimaknai sebagai sebuah bentuk sistem, sebagai sebuah bentuk pedoman, acuan. Maka kalau orang bicara tentang kurikulum, berarti dia bicara tentang sistem pendidikan, tentang assessment, tentang media, tentang sistem evaluasi, dan berbagai perangkat kurikulum yang lainnya.
Dan kita harus ingat ketika hari ini kita bicara tentang kurikulum langit, maka semua aktivitas ilmu, ibu-ibu, semua aktivitas ilmu, ibu-ibu duduk di majelis ilmu, anak-anak kita sedang duduk di bangku sekolah, anak-anak kita yang sedang kuliah, semua aktivitas ilmu itu yang harus kita ingat itu berkaitan dengan urusan penduduk langit. Semua aktivitas ilmu itu berkaitan dengan urusan penduduk langit. Di sebuah hadis yang masyhur riwayat Bukhari yang sering kita dengarkan, kalau orang kemudian dia sedang duduk-duduk di majlis ilmu, majid sama'a qaumun min qaumin fi buyutillah, ketika kita sedang duduk-duduk di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, kita membaca ayat-ayat Allah, kita dengarkan ayat-ayat Allah, kemudian kita kaji ayat-ayat Allah, maka di antara fadilah dan keutamaan yang kita dapatkan, kata Nabi kita, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan kepada kita ketenangan batin. Ibu-ibu duduk di majlis ilmu tenang nggak hatinya, Bu? Nah, tenang ya, Bu, ya, Masya Allah, berarti itu berkah tuh, Bu. Kalau udah duduk di majlis ilmu hatinya masih resah gitu ya, masih nggak tenang, wah, jangan-jangan keberkahan itu udah Allah cabut tuh dalam kehidupan kita. Nah, orang kaya, Bu, bisa beli rumah yang megah, orang bisa beli rumah yang mewah, tapi nggak ada orang di muka bumi ini yang bisa membeli ketenangan hidup. Nggak ada yang bisa membeli ketenangan. Maka Allah janjiin kalau kita menuntut ilmu agama ini ikhlas karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan itu akan kita dapatkan, ya. Wa ghasiyathumur rahmah, orang yang belajar menuntut ilmu maka dia dapat naungan rahmat, kasih sayang Allah yang turun dari langit. Jadi Masya Allah, jadi aktivitas ilmu itu berkaitan dengan kasih sayang Allah yang Allah turunkan dari langit, ya. Kemudian qafathumul malaikah, orang yang duduk di majlis ilmu itu dia dinaungi oleh malaikat, dan malaikat itu juga penduduk langit, malaikat penduduk langit. Nah, makanya ketika malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka apa kata Nabi di hadis Sahih Bukhari? Itu malaikat yang turun dari langit ke bumi itu jumlahnya lebih banyak daripada pasir yang berada di lautan dan di daratan. Penduduk langit. Dan kalau kita duduk di majelis ilmu, Bu, maka Masya Allah kita dinaungi dan didoakan oleh malaikat. Maka Masya Allah, ini kita berikan motivasi kepada anak-anak kita, mereka belajar menuntut ilmu itu mereka bersama dengan doanya para penduduk langit. Dan yang lebih dahsyat, ya, yang lebih dahsyat kata Nabi kita, kalau kita duduk di majlis ilmu, kalau kita belajar, maka wa dzakarahumullahu fi man indah, nama kita semuanya disebut-sebut oleh Allah dengan bangga di hadapan seluruh penduduk langit. Allah menyebut nama kita. Maka boleh jadi kita nggak dikenal di bumi, Bu. Orang nggak ada yang kenal sama kita, boleh jadi begitu. Tapi kalau kita rajin duduk di majelis ilmu, itu nama kita viral di langit. Viral di langit. Karena Allah yang menyebut nama kita dengan bangga di hadapan seluruh penduduk langit. Lihat kelakuan manusia hari ini. Kadang hanya untuk mencari ketenangan, ya, supaya banyak yang nge-like gitu ya. Kadang mereka memposting, mengumbar aurat mereka, mempertontonkan kehormatan mereka, ya, hanya demi viral di bumi, hanya demi viral di bumi. Tapi Allah menjanjikan kepada kita, kalau kita duduk di majelis ilmu, kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan seluruh penduduk langit. Maka Masya Allah, ya. Nah, maka disebut dengan kurikulum langit itu karena memang semua aktivitas belajar itu berurusan dengan penduduk langit. Dan bagaimana kemudian kita mendidik terkoneksi dengan wahyu Allah, ya, terkoneksi dengan wahyu Allah. Karena tidak ada satupun kaidah pendidikan Islam yang tegak
kecuali ada wahyu Allah yang mengawalnya. Lihat pernyataan dari Al-Imam Ibnu Athiyah. Ibnu Athiyah itu dia bilang begini, Bu, kata dia, ketika Nabi SAW itu wafat, itu Nabi meninggalkan 100.000 sahabat. Ketika Nabi wafat, Bu, Nabi meninggalkan 100.000 sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan di antara 100.000 sahabat ada 2.000 sahabat yang siap untuk jadi pemimpin. 2.000. Allahu Akbar. Nah, kita kadang nyari satu pemimpin di Indonesia aja, Masya Allah ya Bu ya, susahnya minta ampun gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya pertarungan politik di negeri kita ya, pertarungan politik yang saling apa, yang saling menjatuhkan. Lihat Nabi ketika meninggal itu meninggalkan 100.000 sahabat, dan Nabi meninggalkan 2.000 sahabat yang siap untuk jadi pemimpin. Dan mereka tidak hanya siap untuk memimpin Arab, tapi mereka juga siap untuk memimpin dunia. Mereka siap untuk memimpin dunia. Ini bukti berhasilnya tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap tarbiyah Nabi ini bisa kita kopas, Bu, bisa kita copy paste, bisa kita jiplak dan masuk di ranah-ranah rumah tangga kita untuk pendidikan keluarga kita. Yang pertama yang harus kita paham dalam kaidah kurikulum langit itu adalah, yang pertama adalah kita harus ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan kompetensinya masing-masing. Setiap manusia itu punya potensi. Maka Allah katakan dalam lisan nabinya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dan ulama sepakat, fitrah di situ maknanya adalah Islam, dan fitrah di situ maknanya adalah potensi. Semua yang terlahir di muka bumi ini mereka punya potensi masing-masing. Mereka punya potensi masing-masing. Mereka lahir membawa potensi-potensi terbaik mereka. Ya. Makanya Allah ciptakan untuk menumbuhkan, merawat potensi itu. Allah ciptakan untuk kita yang bernama instrumen belajar. Instrumen belajar. Di surat An-Nahl. An-Nahl di ayat 78. Ya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, dan ketika kalian lahir kalian nggak mengetahui apapun, kalian nggak tahu apa-apa. Nah, ya, manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'ah. Yang pertama Allah ciptakan untuk kalian adalah apa? Pendengaran. Wal absar, dan penglihatan. Wal afidah, dan hati untuk memahami. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Nah, ini disebut dengan instrumen belajar, Bu. Ya, jadi Allah ciptakan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan untuk manusia itu indera yang pertama, pendengaran. Bahkan pendengaran itu sudah Allah ciptakan tidak hanya sejak kita lahir, tapi semenjak janin di dalam rahim. Semenjak janin dalam rahim itu Allah udah ciptakan pendengaran. Nah, makanya kalau ada ibu-ibu yang lagi hamil gitu ya, sering-sering diusap, Bu, anaknya. Ya, sering-sering diajak berdialog, karena Al-Quran mengkhabarkan bahwa janin di dalam rahim itu Allah sudah berikan pendengaran. Ajak berdialog, sering-sering baca Al-Quran, ya, jauhkan perkataan-perkataan kotor. Jangan sampai lagi hamil, jangan sampai kemudian bergunjing. Itu akan mempengaruhi keburukan akhlak dari janin yang berada dalam rahim. Nah, suruh suami untuk sering-sering berdialog kepada calon bayinya. Sering dialog, karena Allah telah ciptakan pendengaran itu.
Nah, dan banyak survei di beberapa universitas internasional yang kemudian ketika wanita hamil, yang kemudian sering didengarkan hal-hal yang positif. Kalau orang-orang barat meyakini mereka sering memperdengarkan musik-musik, maka mereka katakan anak mereka akan cerdas. Tapi Islam memandang bahwa ketika janin berada dalam rahim, sering-sering diperdengarkan ayat-ayat Allah. Ya, sering mendengarkan ayat Allah, sering diajak berzikir, baca zikir pagi dan petang. Ya, maka itu akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan dan akhlak janin ketika dia berada dalam rahim. Ya, baru kemudian ketika bayi itu kemudian dia lahir, ya, coba tanya kepada para dokter, atau mungkin kalau ada dokter di sini, itu bayi itu ketika usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu cahaya matanya, ya, itu belum sempurna menangkap cahaya. Bayi itu kalau baru lahir, dia hanya bisa mendengarkan suara. Dia tahu nih mana yang suara ibunya dan mana suara orang lain. Yang paling pertama yang berfungsi pada instrumen belajar bayi itu adalah pendengaran. Dan bayi itu cahaya matanya itu belum sempurna menangkap cahaya. Makanya ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi kita itu kalau menggendong bayi, Bu, Nabi kita itu kalau menggendong bayi, itu Nabi mendekatkan wajah Nabi kepada wajah bayi yang beliau gendong. Nah, ini riwayat yang sah, ya. Jadi Nabi itu kalau menggendong bayi, itu Nabi mendekatkan wajahnya ke wajah bayi yang beliau gendong gitu. Wajah siapa yang sering didekatkan, itu yang akan berpengaruh besar, yang akan membentuk karakter seorang anak. Kan musibah nih kalau seandainya anak nangis gitu ya, kemudian ibunya nggak buru-buru mengambilnya, ibunya nggak buru-buru untuk mendekatkan wajahnya kepada wajah bayi itu, ibunya nggak buru-buru untuk memeluk anaknya. Kadang anak nangis diserahkan kepada pembantu. Nah, cepat di situ anak itu membutuhkan pelukan hangat ibunya. Kadang yang lebih musibah lagi, anaknya nangis, yang didekatkan bukan wajah ibunya, tapi layar handphone gitu ya. Didekatin layar handphone gitu. Nah, anaknya ketawa anaknya gitu ya. Nah, diliatin games gitu ya, diliatin video, anaknya ketawa. Tapi ingat, itu kabar buruk bagi orang tua. Kalau di masa-masa itu kita mengabaikan kedekatan ibu kepada anak, nanti ketika anak itu gede akan terjadi yang disebut dengan hutang pengasuhan. Makanya lihat anak-anak hari ini, kadang orang tuanya sakit, dia cuek, dia nggak peduli orang tuanya sakit. Kenapa? Karena ketika dia kecil, orang tuanya nggak dekat dengan dia. Banyak tugas-tugas yang diwakilkan untuk mengasuh anak. Hari ini Masya Allah ya, muncul generasi yang kata para ulama disebut dengan zul wajahain, generasi yang punya dua wajah. Dia kalau ada hari ibu, kan ada hari ibu ya, dia luar biasa tuh puisi dia di Facebooknya gitu. Nah, wahai ibu, apa puisinya? Wahai ibu, engkau belahan jiwaku, engkau separuh nyawaku. Itu puisi dia di Facebook itu, Bu. Tapi dalam realitasnya dia nggak peduli sama orang tuanya. Nah, ini yang terjadi ini. Anak itu pengen bergagah-gagah saja di hadapan sosmed yang dia miliki. Nah, dulu di zaman kita dulu perasaan nggak macam-macam tuh hari peringatan dulu. Saya perasaan dulu zaman sekolah kayaknya hari cuma ada hari 17 Agustus doang kayaknya. Ya, upacara bendera di lapangan yang luas gitu. Nggak ada tuh di zaman kita hari ayah, hari ibu, nggak ada. Tapi kita generasi yang paling hormat sama ayah kita, generasi yang paling hormat sama ibu kita, tanpa kita ada embel-embel hari peringatan yang macam-macam. Nggak ada hari guru, tapi kita generasi yang paling sopan kepada guru, yang paling santun kepada guru. Sekarang orang terlalu banyak seremonial, tapi dalam realitas kesehariannya mereka jauh dari adab-adab yang dituntun oleh agama yang mulia ini. Nah, ya, jadi
itu Allah ciptakan apa? Pendengaran. Allah ciptakan penglihatan. Makanya orang tua dalam kajian-kajian kurikulum langit mendidik anak berbasis wahyu Allah, itu orang tua harus memahami, ya, memahami tentang tahapan-tahapan usia pendidikan. Tahapan-tahapan usia pendidikan. Ada beberapa tahapan, Bu, dikaji dalam beberapa kajian-kajian Islam, dinukilkan di kitab Lum'atul I'tiqad karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian juga beberapa perkataan dalam kitab Uyunul Akbar oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah, dan di kitab Aswar min Hayati Sahabah, dan juga kitab Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh Dr. Nasi Al-Unwan. Ada beberapa peringatan dan ada beberapa pemahaman tentang tahapan usia pendidikan. Di sini dikatakan bahwa anak itu kalau usia 0 sampai 7 tahun. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu disebut dengan masa-masa tufuliyah. Tufuliyah. Kita menyebutnya dengan balita, ya, masa anak-anak 0 sampai 7 tahun. Dan agama ini mengatakan ketika anak di usia 0 sampai 7 tahun itu, maka kedua orang tuanya, ayah dan ibunya itu diharapkan dan diharuskan untuk dia hadir dalam pendidikan anaknya, dua-duanya, ayah dan ibunya. Gimana kalau ayahnya mungkin tugas keluar kota atau ayahnya udah nggak ada umpamanya? Maka Islam mengatakan maka ibunya harus menguatkan peran-peran ayah, atau seorang ibu harus menghadirkan peran ayah yang lainnya, mungkin dari pamannya, mungkin dari kakeknya gitu. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau lahir itu beliau tidak punya ayah dan ibu, yatim. Tapi beliau tidak pernah sepi dari peran ayah dan ibu. Peran ibunya beliau dapatkan dari wanita-wanita yang menyusui beliau, dan peran ayah itu beliau dapatkan dari kakek dan pamannya. Jadi peran ayah dan ibu di usia 0-7 tahun itu harus ada peran maksimal dari ayah dan ibu. Kalau nggak bisa juga umpamanya, ayahnya sudah meninggal dunia umpamanya, dan kakek pamannya, adik ibunya juga nggak ada umpamanya, maka kata para ulama, libatkan Allah ketika kita mendidik anak-anak kita di usia tufuliyah ini. Belajarlah dari sejarah ketika Siti Hajar. Siapa Siti Hajar, Bu? Istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendidik putranya Ismail alaihi salam. Dia mengandalkan Allah. Dia bilang sama suaminya ketika Ibrahim meninggalkan mereka di padang pasir yang gersang itu, maka dia katakan, ya Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, engkau tinggalkan aku karena menegakkan perintah Allah. Kata Siti Hajar, irhab, pergilah wahai Ibrahim, innallaha la yudayyi'una abadan. Karena kalau memang engkau pergi dalam rangka untuk menegakkan perintah Allah, Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kita selama-lamanya. Apa tuh maknanya, Bu? Jadi kalau kita cuma sendirian mendidik anak nih, seorang ibu hanya sendirian mendidik anak, libatkan Allah, berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah. Sepanjang kita masih beribadah, sepanjang kita masih kuatkan ketaatan kita, walaupun kita sendirian mendidik anak, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka sering-sering ketuk pintu langit di sepertiga malam, tahajud, di situ minta kepada Allah agar Allah yang memudahkan kita untuk membimbing anak-anak kita. Kaidah berikutnya kata para ulama, kalau memang ternyata ya kita udah kuatkan dengan doa gitu ya, gimana cara kita menghadirkan peran ayah itu? Kata para ulama, seorang ibu harus sering-sering bercerita tentang kebaikan ayahnya, tentang kebesaran nama ayahnya di hadapan anaknya, sehingga walaupun ayahnya nggak hadir, di anak itu, di hati mereka tumbuh kebesaran nama ayahnya. Siti Hajar radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, ketika Nabi Ibrahim itu pergi, dia sering cerita kepada Ismail.
wahai Ismail, kata dia, sesungguhnya bapakmu itu seorang nabi yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Zaman dulu kan nggak ada handphone ya Bu ya. Ismail nggak bisa melihat wajah ayahnya, tapi tiap hari dikuatkan sama Siti Hajar, engkau harus bangga wahai Ismail, engkau punya ayah seorang pejuang agama Allah. Nah, makanya ibu-ibu, sebesar apapun aib suami kita, kan tidak ada manusia yang sempurna ya, pasti pasangan kita itu kan punya kekurangan tuh. Sehebat apapun aib suami kita, maka jangan pernah membuka aib suami kita di hadapan anak-anak kita. Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Qawwam dalam lisanul Arab ya, dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi, qawwam itu artinya kewibawaan. Kewibawaan. Jadi laki-laki yang berwibawa di hadapan anaknya, di hadapan keluarganya, dialah pemimpin bagi keluarganya. Artinya kalau ibu-ibu kemudian menceritakan, membongkar aib keburukan seorang suami di hadapan anak-anak, ketika qawamnya hilang, ketika kewibawaan laki-laki itu hilang, maka itu yang sedang menghancurkan masa depan anak-anak kita. Itu yang merusak mental anak-anak kita. Jadi ketika suami jauh dari rumah, tugas kita sebagai wanita, sebagai seorang ibu, maka kuatkan anak itu dengan kebaikan-kebaikan pasangan kita. Kuatkan mereka dengan apa? Kebaikan-kebaikan pasangan kita. Nah, ini cara Siti Hajar mendidik anak wanita sendirian. Dia mendidik Ismail alaihi salam. Di antara caranya dia menguatkan, dia kuatkan peran Ibrahim, sehingga di hati Ismail tumbuh besar kebesaran nama ayahnya. Jangan sampai ketika suami lagi jauh gitu ya, wah emang benar tuh ayahmu itu nggak benar gitu kan. Gitu ya. Ayahmu itu laki-laki yang nggak benar nak. Ibu aja dizolimin terus nih. Masya Allah Bu, kalau itu yang kita lakukan ya musibah ini ya. Nah, ya udah bersabar. Rumah tangga itu ya, karena balasannya surga, maka skill yang akan mengantarkan kepada surga itu adalah kesabaran. Kesabaran. Makanya kalau orang masih bersabar di rumah tangganya, insya Allah ya, rumah tangga itu masih awet, masih utuh. Kalau masih ada yang bersabar. Tapi kalau kemudian antar pasangan udah tidak ada kesabaran, maka akan hilang kebaikan-kebaikan di rumah tangga. Nah ini tahapan usia 0 sampai berapa? 7 tahun. Yang kedua, tahapan usia kedua itu adalah usia 7 sampai 10. Ulama menyebutnya dengan usia mumayyiz. Ya, anak mulai membedakan mana perkara yang membawa manfaat untuk dirinya, mana perkara yang akan membahayakan dirinya. Mulai usia 7 tahun anak udah mulai memahami itu, mumayyiz. Ya. Makanya Islam mengatakan di usia 7 tahun itu perintahkan apa? Perintahkan sholat. Murru auladakum bis shalah wa hum sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia usia 7 tahun. Maksudnya perintah dengan penekanan yang kemudian kita mulai memprioritaskan untuk anak itu sholat. Kalau mencontohkan di usia 0 tahun itu udah mulai kita mencontohkan. Makanya beberapa syirah nabawiyah itu mengatakan para ummahat, para sahabiah zaman dahulu itu kalau mereka sholat, kan wanita dulu sholat terbaik sampai sekarang kan sholat terbaik bagi kaum wanita kan di rumah mereka, di rumah-rumah mereka. Maka orang dulu kalau dia sholat itu dia sholat di samping bayinya tidur dia sholat. Mencontohkan itu dari usia 0 tahun, mencontohkan. Tapi perintah dengan penekanan itu sudah ada di usia berapa? 7 tahun ya. Kemudian wadribuhum wa hum bi ashri sinin. Dan ketika anak itu usia 10 tahun, kalau dia nggak sholat, diapain Bu? Dipukul. Masya Allah, yakin nih dipukul nih. Begitu hadis Nabi mengatakan. Ibu-ibu, lupakan dulu kalimat dipukulnya, karena kita tahu agama ini agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kata para ulama kita,
Kata para ulama kita, kan kalau memukul pun kan tidak boleh memukul pada hal-hal yang mencederai anak ya. Kata para ulama, kan 7 tahun itu kan diperintahkan untuk apa? Sholat. 10 tahun kalau nggak sholat pukul, kan begitu perintahnya. Kata para ulama, dipukulnya coba kita lupakan sejenak dipukulnya. 7 ke 10 itu 3 tahun. 7 ke 10 itu 3 tahun. Anak disuruh sholat itu sehari semalam kan 5 kali. Kalau 5 kali kita suruh, 1 pekan berapa kali tuh kita menyuruhnya? 1 bulan itu berapa kali kita menyuruhnya tuh? 1 tahun dikali 3 tahun berapa kali tuh kita menyuruhnya? Kata para ulama, di usia 7 sampai 10 itu jaraknya 3 tahun. Kalau di 3 tahun ini kita konsisten menyuruhnya, kita suruh dia, di usia selama 3 tahun ini kita konsisten memerintahkan. Apa bedanya disuruh dengan diperintahkan? Kalau diperintahkan disuruhnya dengan ketegasan agar anak paham bahwa sholat itu adalah prioritas. Kita konsisten menyuruh, kemudian kita konsisten untuk kemudian kita perintahkan, kemudian kita konsisten untuk mendoakan. Kita doakan, karena Nabi mengajarkan doa secara khusus agar anak bisa rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan generasiku, anak cucuku orang-orang yang rajin sholat. Ya. Yang keempat, kita konsisten mencontohkan. 4 ini nih, disuruh, diperintahkan, didoakan, kemudian dicontohkan. Masuk dia usia 10 tahun, kita tidak perlu memukulnya, dia pasti akan punya kesadaran dalam menegakkan perintah sholat. Kenapa ada anak hari ini SMA ya, kuliah, berumah tangga masih nggak sholat? Kenapa masih nggak sholat? Karena ada 4 hal ini yang terlupakan dalam pendidikan kita. Mungkin kita nyuruh udah, tapi kita nggak tegas dalam memerintahkan. Mungkin nyuruh udah, perintah udah, mungkin kita nggak pernah mendoakan anak untuk rajin sholat. Mungkin didoakan udah, tapi kita rapuh dalam memberikan keteladanan. Kata para ulama, kalau ada anak yang nggak sholat, maka akar masalahnya, asal penyebabnya kita nggak konsisten pada 4 perkara ini. Nah, maka masya Allah ya, makanya tetap konsisten untuk kita menyuruh gitu ya. Nah ini apa namanya, berkaitan dengan usia 7 sampai 10 tahun ya, masya Allah. Makanya tadi di An-Nahl 78 itu kan Allah mengatakan di akhir ayat, kenapa Allah ciptakan kita pendengaran, dikasih kita penglihatan, dikasih kita hati untuk memahami. Tujuannya apa kata Allah? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dikasih kita instrumen belajar oleh Allah, pendengaran ya, dikasih kita penglihatan dan hati agar kita bersyukur dengan indera yang Allah berikan kepada kita. Ulama itu membahas kenapa ada orang yang malas sholat. Ada orang yang sholatnya itu sehari semalam cuma 1 kali. Dia sholatnya pas subuh doang, karena subuh dia berangkat kerja gitu. Nah, kalau libur kerja, libur juga sholatnya. Ada yang begitu ya. Ada orang yang sholat cuma 1 pekan sekali pas Jumatan doang. Ada yang 1 tahun sekali. Ada loh Bu. Nah, ya Bu ya, ada ya Bu ya. Masya Allah. Yang setahun sekali. Imam Syafi'i dalam kitab Risalahnya mengatakan, kata beliau, orang yang malas sholat itu karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu jawabannya. Karena dia nggak bersyukur kepada Allah. Ustadz, apa sih kaitannya nggak sholat dengan nggak bersyukur? Apa sih kaitannya? Bu, coba bayangkan nih. Bayangin aja ya Bu ya. Kalau ada orang baik yang ngasih kita duit 100 juta. Ada orang baik ini, dia kasih kita duit 100 juta. Ini orang baik. Fulan, ini duit buatmu gitu ya. Kalau orang itu dia butuh sama kita, dia nyuruh kita, Fulan, nanti datang ke rumahku ya. Dia udah ngasih kita duit 100 juta tuh. Terus dia mengundang kita datang ke rumahnya. Datang nggak Bu? Pasti kita datang. Kalau jadwal kunjungan itu ternyata bertabrakan dengan jadwal kajian di Darussalam Bu, mana yang didahulukan? Udah tahu ya Bu ya jawabannya ya. Maaf Ustadz gitu ya. Ya, nggak hadir dulu nih, karena ini orang baik ngundang nih. Udah ngasih duit 100 juta ini.
Kita akan datang karena dia orang baik ini. Tapi banyak manusia yang tidak memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah menyuruh mereka datang ke rumah Allah, ya, padahal Allah itu ngasih kita dua mata. Yang dua mata itu, kalau ada orang yang mau beli dengan nilai yang sama, dengan nominal yang sama 100 juta, kita nggak akan mau menjualnya. Hai fulan, jual matamu ya 100 juta, demi Allah nggak akan mau kita menjual. Ditawar sama dia, mau nggak dibeli harga 100 miliar, demi Allah nggak akan mau kita menjualnya. Ditawar sama dia 1 triliun, wallahi demi Allah nggak akan mau kita menjual mata ini dengan harga 1 triliun. Ya, Masya Allah, Allah kasih kita dua mata. Tapi banyak orang yang tidak mau menegakkan perintah Allah ketika dipanggil oleh Allah ke rumah Allah. Tapi begitu hebatnya manusia menata ucapan terima kasih dengan sesama manusia. Nah ini kata, makanya anak-anak itu sering dikenalkan dengan hal seperti ini. Kalau anak pulang ke rumah, Umi, nilai aku rendah nih, nilai ulangan aku gitu. Bilang, nak, mungkin nilai ulangannya abang rendah, mungkin abang sholatnya sering terlambat. Nah gitu. Jadi kaitkan dengan sholat. Karena Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita apa? La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Suatu kaum Allah akan bikin berantakan urusan dunianya kalau mereka sering terlambat sholatnya. Perhatikan di sini. Makanya sampaikan kepada anak-anak kita, kaitkan semua dengan urusan sholat. Ya, kenapa ya kok aku dimarahin sama bu guru ya? Ya mungkin karena abang mungkin lalai sholatnya. Karena kalau kita sholatnya baik, insya Allah Allah akan menata kebaikan urusan dunia kita. Kaitkan dengan sholat, ya. Makanya Allah katakan orang yang sering terlambat sholatnya, Allah akan bikin berantakan urusan dunianya. Ketika hubunganmu rusak dengan penciptamu, hubunganmu rusak dengan Allah, maka itu akan merusak semua tatanan kehidupan duniamu. Makanya Bu, kalau terlalu banyak persoalan kehidupan yang tidak kunjung selesai, apa yang kita cek? Cek sholat kita. Cek sholat kita, ya. Oh, Ustaz, sholatnya udah bagus, udah sempurna, udah khusyuk. Apa kata Imam Syafi'i? Cek wudunya. Boleh jadi wudunya asal-asalan, wudunya terburu-buru. Nah, maaf ya, ini kita ngaji fikih. Bahkan di kitab-kitab fikih Mu'tabar itu dikatakan begini, maaf, ini kajian fikih. Apa kata para ulama kita? Boleh jadi orang sholatnya sah, wudhunya terlihat sempurna, tapi dia tidak sadar, maaf, ketika celana dalamnya terkena percikan air kencingnya. Sampai begitu cara kita ngecek kualitas ibadah kita. Banyak orang nggak sadar ketika celana dalamnya terkena percikan air kencingnya. Itu yang membatalkan wudhunya dan itu yang membatalkan sholatnya. Masya Allah. Nah, maka agama ini menata kalau ibadah kita berkualitas, maka pasti Allah membereskan semua urusan dunia kita. Nah, islahu salatakum fa aslihullah hayatakum. Ini nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kenapa enggak beres hidupmu? Karena enggak beres salatmu. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Maka kalau ada hal apapun, cek. Jangan-jangan memang ibadahku yang tidak maksimal. Kalau memang ibadah kita udah maksimal, ketaatan kita sudah maksimal, masih diuji sama Allah, berarti itu cara Allah untuk menyayangi kita. Karena tidak ada orang yang terbaik di zaman dahulu kecuali kehidupan mereka tidak pernah sepi dari ujian-ujian kehidupan. Nah, dan itu cara Allah untuk apa? Menyayangi para hamba-hambanya. Nah, gitu cara kita untuk memahaminya ya. Nah, itu usia 7 sampai 10 tahun. Dan ulama membahas, kata para ulama, di usia 7 sampai 10 tahun itu ibu-ibu, maka anak itu didekatkan dengan gender yang sama dengan orang tuanya. Jadi kalau anak laki-laki dekatkan dengan ayahnya 7 sampai 10 tahun. Anak perempuan dekatkan dengan ibunya. Kenapa? Agar mereka mengenal peran gender. Kalau dia laki, dia bersikap kayak laki-laki. Kalau dia perempuan, bersikap seperti perempuan.
Dari kecil dia mengenal gendernya. Makanya ingat, Islam itu mengenal tentang pendidikan seks usia dini. Islam mengenal konsep pendidikan seks usia dini. Dan ini berbeda dengan pendidikan ala barat. Karena kalau pendidikan seks di barat, kenapa anak-anak mereka diajarkan pendidikan seks di barat? Itu agar anak-anak mereka itu aman ketika bermain seks, ya, dengan cara yang aman. Itu tujuan barat. Tapi Islam, kenapa Islam kemudian menerapkan pendidikan seks untuk anak? Itu 3 tujuannya. Tujuan yang pertama, kenapa anak dikenakan dengan pendidikan seks di usia dini, dengan usia anak, dengan bahasa anak, bukan dengan bahasa yang vulgar. Kenapa anak dikenakan pendidikan seks di usia dini? Tujuan yang pertama adalah agar anak mengenal gendernya. Dia laki-laki bersifat seperti laki-laki, dia perempuan bersifat seperti perempuan. Itu satu. Yang kedua tujuannya agar anak mengenal peran gendernya. Jadi kalau anak laki-laki dekat dengan ayahnya, dia paham, oh ternyata ayah itu pagi-pagi harus berangkat kerja, ternyata ayah itu dia harus bertanggung jawab dengan keluarganya, ternyata jihadnya ayah itu mencari nafkah untuk keluarganya, ternyata ayah itu adalah pemimpin rumah tangga, ternyata semua aturan rumah tangga itu harus atas persetujuan ayah. Dia tahu. Makanya anak laki-laki dia harus dekat dengan ayahnya di usia 7 sampai 10 tahun. Kenapa anak perempuan harus dekat dengan ibunya? Dia harus mengenal gendernya. Oh ternyata ibu itu tempat yang terbaik. Jihad terbaik bagi seorang ibu itu ternyata di rumah tangganya. Dia paham. Oh ternyata ibu itu tugasnya melayani ayah. Ketika ayah berangkat kerja, ibu yang nyiapin bekal atau nyiapin apapun. Anak perempuan dia paham tentang tugas seorang wanita. Di usia berapa? 7 sampai 10 tahun. Disebut dengan usia mumayyiz. Tahapan usia yang ketiga disebut dengan tahapan usia disebut dengan murahik. Murahik itu disebut dengan pra-balik. Kan kalau balik secara biologis ibu-ibu, itu rata-rata sekarang anak kelas 5 SD, 6 SD aja secara biologis mereka udah balik itu. Udah balik. Tapi Islam mengatakan tidak hanya secara balik, tapi akil balik. Tidak hanya balik secara biologis, tapi dewasa. Dan usia kedewasaan itu muncul di usia 17 tahun. Ya, walaupun ada yang kurang daripada itu atau lebih daripada itu. Makanya usia 10 sampai 17, maka kajian Islam memandang itu adalah usia murahik pra-balik. Ya, maka di usia pra-balik itu kata para ulama kita, maka anak itu didekatkan dengan orang tua yang berbeda gender dengan dia. Anak perempuan dekat dengan ayahnya, anak laki-laki dekat dengan ibunya, agar kemudian ketika kemudian laki-laki ini dia tumbuh besar, dia bisa menghargai kaum wanita, dia bisa menyayangi istrinya, ya, karena laki-laki yang baik itu dia hebat itu karena ada 2 wanita terbaik di belakangnya, istrinya dan ibunya. Nah gitu ya, maka dia menghargai kaum wanita. Makanya di usia 10 sampai 17, maka mungkin usia-usia anak-anak kelas 3 SMP atau SMA, itu anak harus dekat dengan anak laki-laki, dekat dengan ibunya. Kapan perlu ibu itu jadi teman curhat baginya. Ya. Nah, di usia 10 sampai 17 itu anak perempuan dekat dengan ayahnya. Maka seorang ayah dia harus dekat dengan anak perempuannya. Kebutuhan wanita itu di usia-usia itu, wanita itu dia butuh dipuji. Dia butuh dipuji. Kalau ayahnya pelit memuji anak perempuannya, pelit dia memuji anak perempuannya, maka siap-siap. Maka anak perempuannya akan mencari puji-pujian, godaan-godaan dari para laki-laki ahli maksiat. Makanya kalau kita baca di sosmed itu banyak kejadian. Ada laki-laki yang hanya bermodalkan merayu wanita dengan modal Facebook doang. Modal Facebook, akhirnya perempuannya kelepek-kelepek gitu ya. Kelepek-kelepek, wah diajak pertemuan, akhirnya tergadaikan kehormatannya. Nauzubillah. Dan itu yang terjadi, banyak terjadi. Hanya gara-gara dipuji-puji di media sosial, ya, maka seorang ayah dia harus dekat dengan putrinya. Puji. Nabi itu kalau ketemu dengan Fatimah dipuji sama Nabi.
Fatimah dipeluk sama Nabi. Ya, seorang ayah itu nggak boleh pelit dengan memuji anak perempuannya. Anak perempuannya baru pulang dari kuliah, dia puji. Wah, ini bidadari ayah, ini bidadari ayah yang soleha. Puji anak perempuanmu. Ya, nah ini yang harus kita ingat. Maka ingat, kalau di hati seorang anak wanita itu ada kekaguman, ada kebesaran nama ayahnya, dia bangga dengan ayahnya, maka dia nggak akan mempan, Bu. Kalau ada laki-laki ahli maksiat yang menggodanya, merayunya, itu nggak level bagi dia, karena di hatinya ada nama ayahnya, dia bangga dengan ayahnya. Maafan ya, mohon maaf, dulu kan ada istilahnya apa, cewek apa namanya, cewek cabe-cabean ya Bu ya. Ada ya Bu ya, cabe apa tuh, cabe hijau ya, cabe merah, cabe keriting. Ada istilahnya itu cabe-cabean ya. Saya pernah diajak sama teman untuk ngisi kajian anak-anak yang korban seperti itu, dan semuanya cerita. Dia bilang mereka begitu itu karena korban ayahnya nggak dekat dengan mereka. Itu korban ayah itu. Mereka bilang, coba sekali Bu kalau ketemu di jalan gitu ya, ajak ngobrol. Rata-rata anak-anak yang jadi korban-korban seperti itu, yang kadang mereka lebih nyaman di jalan ketimbang di rumah, ya, lebih nyaman di tempat tongkrongannya ketimbang di rumah. Anak-anak perempuan yang korban seperti itu semuanya sama tuh, bisa dites. Itu faktor utamanya karena ayahnya nggak dekat dengan dia. Ayahnya sibuk nyari duit. Ya, kita harus ingat, kita berumah tangga, ini sering saya sampaikan di beberapa majelis. Nah, tugas seorang suami, ini kan live ini ya, nanti kan suami dengar ini. Tugas utama seorang suami itu kan bukan ngasih makan. Kalau cuma sekedar ngasih makan kepada istri dan anaknya, ibu-ibu tanpa nikah sama suami pun pasti makan. Bukan itu tugas utama seorang suami. Tugas utama seorang suami itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai visi berumah tangga. Tujuannya kita berumah tangga agar kita bisa menyelamatin istri dan anak-anak kita dari siksaan Allah. Maka ingat, yang paling utama kewajiban suami itu bukan ngasih makan, tapi mendidik, ya, mensolehkan keluarganya. Itu tujuan utama berumah tangga itu. Makanya ingat perkataan dari Ammar bin Khais rahimallahu taala. Apa kata beliau? Innal mar'ata laqusumati zawjaha ila Allah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, di hari akhirat, akan ada seorang istri yang sibuk menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Digugat suaminya sama istrinya. Kata istrinya, ya Rabb, wahai Allah, kata dia, haza zauji, ini suamiku ya Allah. Innahu kana la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Dulu ketika kami berumah tangga di dunia, dia gak pernah ngajarin aku, dia gak pernah ngingatin aku untuk sholat, dia gak pernah nyuruh aku untuk duduk di majelis ilmu. Dia hanya mesin pencari uang, ya, nyari uang dari pagi, petang, malam. Dia kasih aku makan, habis itu dia bilang selesai kewajibannya. Jadi kewajiban yang paling utama itu berumah tangga, didik anak-anak kita. Jangan sampai anak yang kita sayangi di dunia menjadi musuh-musuh kita di akhirat. Makanya pendidikan Nabi itu berbasis kasih sayang, berbasis kasih sayang. Saya di beberapa seminar pendidikan Islam, saya menyebutnya dengan konsep Luqman berilmu. Luqman berilmu. Pertama, Luqman berilmu itu terinspirasi dari surat Luqman, Bu. Ini kalau kita bedah, itu banyak pendidikannya. Surat Luqman dari ayat ke-12 sampai ayat 19. Itu lengkap tuh, Bu. Kalau hari ini pemerintah nggak mengeluarkan kurikulum pendidikan, cukup dengan Luqman 12 sampai 19, selesai nih urusan negeri ini nih. Ya. 12-19 itu, di situ ada pendidikan tarbiyatul tauhid, ada pendidikan ibadah, tarbiyatul ibadah, ada tarbiyatul aqidah, ada tarbiyatul akhlak. Tuh Luqman 12 sampai 19. Yang kedua, Luqman berilmu itu singkatan. Luqman berilmu itu singkatan. Luq itu artinya memeluk. Saya sering peluk anak. Maka usahakan, Bu, kalau ngaji tentang pendidikan, jangan pakai konsep barat, jangan pakai konsep tokoh-tokoh pendidikan yang nggak jelas. Pakai konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi, lengkap di Quran dan Sunnah. Nabi itu sering memeluk Fatimah. Nabi itu punya putra namanya Ibrahim. Sebelum Ibrahim meninggal dunia, Nabi sering memeluknya.
Nabi sering memeluk Ibnu Abbas, dipeluk sama Nabi, diusap kepalanya, didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih dalam masalah agama, jadikan dia seorang ulama yang paham dengan Quran. Jadi ibu-ibu sering-sering peluk anak. Bapak-bapak ketika pulang kerja nanti bilang sama suami, sering peluk anak. Nah, kayak orang tua kita dulu, nah, pulang dari sawah, pulang dari ladang, pulang dari bekerja, anak yang mereka peluk. Padahal pendidikan mereka nggak setinggi dengan kita hari ini. Bapak-bapak sekarang Masya Allah sibuk seharian, di luar sibuk seharian, pulang malam, nyampe di rumah bukan anak yang dia peluk, handphone yang dia pegang. Masya Allah. Nah, ini musibah ini. Ya, peluk anak. Itu pendidikan Nabi, itu memeluk anak itu. Bahkan kalau ada sebuah artikel dari Harvard University itu mengatakan anak itu kalau dipeluk, ya, maka itu akan menambah hormon endorfinnya. Anak itu akan semakin tenang, akan muncul percaya diri, akan muncul potensinya kalau dia sering dipeluk sama ibunya. Jadi hangatnya pelukan seorang ibu itu mahal. Kita yang hari ini orang tua kita udah nggak ada, ibu kita udah nggak ada, Masya Allah, kita mungkin terbayang begitu kita merindukan pelukan dari ibu kita. Rasanya masalah seberat apapun kalau ibu itu udah meluk, selesai masalah kita. Nah, Masya Allah. Nah, anak itu butuh pelukan orang tuanya. Nah, sedikit ya, mau selesai ya Bu ya. Masya Allah. Nah, oh ya. Nah, kemudian luk itu memeluk, man itu Luqman berilmu, man itu ciuman yang mencerdaskan, ya. Nah, kalau kita baca di Adabul Mufrad itu ada bab khusus tentang keutamaan mencium anak kecil. Hadisnya dibawakan oleh Aqra bin Habis At-Tamimi. Dia terheran-heran ketika Nabi sering mencium cucunya Hasan dan Husain. Nabi sering mencium cucunya. Kata Aqra, ya Rasulullah, li asra waladan lam uqabbila ahadum minhum. Katanya, ya Rasul, aku itu punya 10 anak, 10 anakku, satu pun nggak pernah aku cium, kata Aqra. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak sayang dengan manusia di bumi, maka Allah yang di langit nggak sayang sama dia. Maka sering cium anak di 4 posisi yang mencerdaskan, kata Nabi kita. Cium muqaddamatur ra'si. Muqaddamatur ra'si itu adalah cium ubun-ubun anak. Al-jabha, kening anak. Al-jabha. Yang ketiga adalah apa? Al-khattain, 2 pipinya, pipi kanan, pipi kiri. Yang keempat, kaful yad wa zohruha, cium telapak tangan dan punggungnya. Tapi ada orang mengatakan ini 4 ciuman ini buat istri, kata dia. Kayaknya salah referensi ini. Ya, kalau kita baca di Adabul Mufrad di beberapa kaidah sunnah itu untuk anak. Kalau untuk istri lebih daripada itu. Nah, kalau sunnah Nabi, maaf ya, ibu-ibu udah banyak berumah tangga ya. Kalau untuk istri kan lebih banyak ya. Seperti sunnah Nabi itu makan bersama dengan istri, minum 1 gelas dengan istri, maaf, mandi bersama dengan istri, itu kan sunnah Nabi. Nah, itu beberapa kaidah. Kalau untuk istri lebih luas lagi. Tapi 4 ini kalau kita baca referensi di Adabul Mufrad dan kitab As-Suwar min Hayati Sahaba, ini berlaku untuk anak. Dan Nabi langsung mencontohkan ini. Nah, itu kaidahnya. Kalau kita baca di referensi kitab Mu'tabar, ini Masya Allah. Nah, ini kaidahnya. Kemudian berilmu itu adalah berkisah inspirasi lewat muallim. Jadi anak itu sering berkisah. Orang tua yang baik itu punya skill untuk berkisah. Kita hidup di zaman yang dimudahkan. Kalau kita nggak bisa berkisah, udah. Ya, banyak kemudian kajian-kajian sunnah atau YouTube sunnah untuk anak-anak ya. Nah, kisah-kisah yang menarik. Kenapa orang-orang barat membuat kisah-kisah hayalan? Kisah-kisah hayalan ya. Tokoh-tokoh fiktif. Mereka bikin apa, Bu? Batman ya, apalagi? Superman. Ya, maka bikin apa? Spiderman gitu ya. Kenapa mereka bikin itu? Karena mereka nggak punya tokoh hebat yang sesungguhnya. Mereka nggak punya tokoh hebat di alam nyata. Maka mereka bikin apa namanya? Tokoh hayalan. Islam punya semua. Islam punya Umar bin Khattab. Islam punya Ali bin Abi Thalib. Islam punya Khalid bin Walid. Satu kekuatan Khalid itu sebanding dengan apa?
100 kekuatan orang-orang yang paling kuat. Jadi kita nggak perlu cerita tentang hal-hal yang khayalan, karena Islam punya sosok yang nyata. Nah, makanya di antara bentuk tanda rumah tangga yang berkah, kata para ulama, ketika di rumah tangga itu ada perbincangan surga dan neraka. Di antara tanda rumah tangga yang berkah, ketika di rumah tangga itu ada perbincangan surga dan neraka. Penghuninya cerita tentang kampung halaman, tentang yaumul hisab, ya, tentang keindahan surga, tentang dahsyatnya neraka. Nah, coba cek di rumah tangga itu, di rumah tangga kita itu yang banyak obrolannya apa? Apa yang banyak obrolannya? Apakah hanya dunia mulu gitu kan? Atau kemudian kita selingi dengan obrolan-obrolan akhirat? Tanda rumah tangga berkah itu tergantung apa obrolannya. Nah, diperbincangkan surga dan neraka. Nah, ini yang harus kemudian kita ingat gitu ya. Makanya ingat, Nabi itu ketika dakwah di Taif, Nabi dakwah di Taif itu sama orang Taif disukai apa Nabi disakiti, Bu? Disakiti ya, Bu ya. Nabi dilempar sampai hidung Nabi patah berdarah, sampai Nabi bocor kepalanya, sampai gigi Nabi patah. Ketika Nabi bersedih kan normal ya, orang berjuang disakiti bersedih kan normal. Nabi itu dihibur oleh Allah dengan cara Allah menurunkan surat Yusuf. Dengan cara Allah menurunkan surat Yusuf. Nah, ya. Maka ingat, cara Allah menghibur nabinya dengan cara berkisah. Makanya sepertiga isi Al-Quran itu tentang kisah-kisah. Makanya dilematis kalau ada yang ngaku-ngaku sekolah Islam. Saya pernah sampaikan di beberapa seminar di sekolah Islam, saya bilang dilematis kalau ada yang ngaku sekolah Islam tapi tidak ada pendidikan tentang berkisah. Dan diantara Ghazwul Fikri, perang pemikiran, cara orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Islam itu dengan cara menguburkan kisah peradaban Islam. Nah, kita yang harus menghidupkan itu di rumah tangga kita. Jadikan rumah tanggamu madrasah keimanan, ya, sehingga anak-anak kita betah di rumah, sehingga pendidikan itu sesuai dengan apa? Hal-hal yang kemudian dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali kajian kita, paparan materinya. Sebenarnya ini kajian ini berseri, cuma nanti kalau memang Allah pertemukan kita akan bahas beberapa poin lagi. Tapi kalau untuk saat ini minimal ada poin-poin dasar yang mudah-mudahan bisa kita pahami. Demikian kajian kita ya, yang mudah-mudahan bisa menguatkan apa-apa yang telah kita pahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di Masjid Darussalam ini, tapi kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di Darussalam yang ada di akhirat nanti ya. Jadi berkumpul di dunia di Darussalam ya, nanti berkumpul di akhirat juga di Darussalam ya, karena Darussalam itu adalah satu di antara nama-nama surga ya. Makanya ibu-ibu kalau lagi kumpul begini gitu ya, bilang sama teman-temannya gitu ya, nanti kita kumpul lagi ya, reuninya nanti di Darussalam di akhirat gitu. Nah gitu ya. Jadi tidak hanya kumpul di dunia, tapi nanti reuni yang sesungguhnya nanti kumpulnya di Darussalam yang ada di akhirat. Nah, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam kebaikan, dan nanti Allah kumpulkan kita dalam kebaikan juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tersalah dan terkhilaf, ya tentu karena kedangkalan ilmu yang saya miliki ya. Nah, itu saja para umat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amalu shalih, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.